Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Ahad Muhammadiyah Banyumanik. Judul Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Kiai Haji Dr. Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i MAG. Sekarang kita sudah masuk bulan Rabiul Awal. Di sekitar kita banyak tradisi menyambut hadirnya hari lahir Nabi. Ada yang pengajian, ada yang sholawatan. Di beberapa tempat ada kirab, dan mungkin ada variasi perayaan lainnya. Kalau di negara lain ada muncul drama yang dibaca sama dengan sholawatan yang ada di sekitar kita. Membaca prosa, berpuisi, lalu kita hanya sering menyebutnya dengan sholawatan. Seperti yang dibaca oleh masyarakat kita itu ada maulid berjanji, ada maulid tibai yang lebih populer dengan berjanjian dan tibaan. Berjanji itu membaca biografi Nabi yang ditulis oleh Syekh Ja'far Al-Barjanjai. Sementara yang membaca biografi Nabi yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, di sini kita menyebutnya dengan tibaan. Kita hanya ingin mengenal filosofisnya dulu, kenapa itu sih muncul lalu membudaya. Kita saja kalau ada yang ingat hari lahir anak atau pasangannya lalu mengajak rekreasi ke suatu tempat, ini juga sama. Masyarakat ingin menyenangkan hati orang yang sedang merayakan tanggal hari lahir. Jadi ini bagian dari tradisi masyarakat secara umum di dunia, termasuk Nabi sendiri merayakan hari lahirnya walaupun tidak ulang tahun tapi ulang mingguan. Setiap hari Senin Nabi puasa Senin. Ketika ditanya kenapa puasa Senin, jawaban Nabi bahwa itu hari kelahirannya. Jadi puasanya hari Senin itu dalam rangka hari ulang tahun mingguan. Apa filosofi dari semua itu? Sebenarnya adalah rasa sayang, rasa cinta. Kalau dalam bahasa Indonesia ada syair tentang cinta, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Sekalipun itu bisa dibantah, orang buta bisa jatuh cinta atau tidak. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, orang buta tidak menggunakan matanya, tapi menggunakan yang lain. Saya tidak tahu, tapi itu merasakan. Bukankah ketika cinta pada pasangan mungkin karena dari omongannya, pepatah Arab tentang cinta mengatakan man ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi. Siapa yang mencintai seseorang pasti ia banyak menyebut namanya. Apa asal kata zikir itu? Yang pertama, zikir itu artinya mengingat. Makanya kalau kita zikir tapi tidak ingat sama yang kita sebut, namanya belum zikir sesungguhnya. Zikir harus ada unsur ingat. Bila mengingat, itu baru dia disebut cinta. Seberapa banyak yang diingat oleh seseorang dibanding dengan yang tidak, berapa banyak yang diingatnya, di situ kita bisa mengukur kecintaannya. Kalau bapak atau ibu mengingat anak-anaknya tetapi tidak sebanding, berarti belum adil. Tapi kalau ingat semuanya berarti cintanya adil. Kalau lebih memilih uang daripada anaknya, berarti dia lebih cinta kepada uang daripada anaknya. Ketika kerja sungguhan tapi apa yang dijanjikan pada anaknya lupa, ini berarti dia lebih cinta pekerjaan daripada anaknya. Yang kedua, zikir punya arti sering menyebut-nyebutnya. Kalau orang laki-laki senang pada seorang wanita, pasti
yang paling sering disebut nama wanita itu dibanding yang lain. Kalau ibu-ibu ke toko melihat kulkas, kalau sudah tertarik maka ketika mau tidur pun membicarakan kulkas itu pada suaminya dan merayu minta dibelikan. Yang ketiga, zikir punya arti disanjung-sanjung atau dieluk-elukan atau ditinggikan. Dalam Al-Quran yang berbunyi, dan kami tinggikan sebutanmu bagimu, Quran surat Al-Insyirah 94 ayat 4. Maka dari makna lugawi, makna bahasa ini dapat kita maklumi, orang yang sedang jatuh cinta itu unsurnya 3 hal, yaitu mengingat, menyebut, dan menyanjung. Kalau hanya 2, misal mengingat dan menyebut nama tapi tidak pernah menyanjung, mungkin musuh bebuyutan, diingat-ingat karena sangat bencinya. Implementasi dari orang jatuh cinta itu, maka dia akan menjaga dengan betul, melaksanakan apa yang diperintah dan berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh cintanya. Ketika kita menyayangi benda, misal motor baru, maka begitu kena kotoran sedikit saja pasti berusaha untuk dibersihkan. Ketika motor kita diserempet becak, maka betapa marah dan jengkel hati kita. Ketika yang dicinta minta untuk diambilkan buah yang ada di pohon, meskipun tidak biasa memanjat, tapi karena permintaan sang kekasih, bisa jadi dia nekat memanjat pohon. Orang yang jatuh cinta tidak akan sekedar saja dalam mencintai, tetapi bersemangat sekali untuk mendapatkan balasan cinta. Begitu pula cinta kepada Rasul, itu tidak semata-mata kita mencari cintanya, tapi bersemangat agar mendapat cinta Rasul. Maka untuk bisa mendapatkan cinta Rasul, kita harus mengetahui apa yang dicintai oleh Rasul. Jangan semata-mata ukurannya adalah kita. Sama dengan kalau kita ingin mendapatkan cinta orang tua, maka semata-mata semangat kita mencintai orang tua. Tapi apa yang dicintai orang tua itu yang harus kita pahami. Kita berusaha mendapatkan cinta orang tua dengan cara memberikan apa saja, walaupun kadang harus bertengkar dengan adiknya. Padahal orang tua cinta kita kalau kita juga sayang pada sesama saudara. Sama dengan ketika kita cinta Allah, maka segala ibadah dilakukan. Sebagai amalan puasa dilakukan. Melakukan ibadah sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Sholat sunat dan lain sebagainya. Tapi dia tidak peduli bahwa tetangga di sekitarnya kelaparan. Dia lupa bahwa cinta Allah kepada manusia itu apabila manusia juga mencintai kepada sesamanya, peduli pada lingkungan sekitar. Demikian juga dengan kita ini, ingin mencintai Nabi, kita menyebut terus, menyanjung terus, tetapi yang Nabi kehendaki kita itu semakin sayang pada sekitarnya, peduli pada lingkungan, tidak dilakukan. Itu namanya cinta sepihak. Kita cinta, tapi Nabi tidak cinta kepada kita, karena kita belum mau mencintai orang lain, belum mau mencintai lingkungan kita. Seorang kekasih mencintai pacarnya, tiap hari didatangi, pada kekasihnya tidak senang kalau dia didatangi terus. Lama-lama dia malah sebel. Supaya cinta tidak sepihak, kalau kita mencintai seseorang, maka kita harus paham apa yang dicintainya. Kalau kita mencintai Nabi, maka kita harus paham apa yang dicintai oleh Nabi. Satu contoh yang ekstrim, demi cinta kepada keluarga Nabi, meninggalnya anaknya, cucunya Nabi diekspresikan dengan ratapan yang begitu kuat. Sedih sekali, itu kan tanda cinta. Tapi pada saat yang sama dia menapuk-napuk pipi, merusak tubuhnya.
Ini bertentangan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak termasuk golongan kami siapa saja yang menampar pipi, merobek saku, dan melakukan amalan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan asal berbuat menunjukkan ekspresi cinta kepada Nabi, sampai-sampai Nabi malah menyatakan ketidaksenangannya beliau. Ini akan membubarkan semuanya, malah jadi repot. Oleh karena itu kita harus mengenali apa yang dicintai Nabi. Kalau kita ingin berekspresi menyatakan cinta kita dengan menyajikan sesuatu yang disukai oleh Nabi. Sekalipun Nabi pernah mengatakan, cintamu pada sesuatu akan membuatmu buta dan tuli. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Orang kalau sudah jatuh cinta biasanya buta dan tuli. Bukan buta karena tidak dapat melihat. Maka dulu ada pepatah, tai kucing rasa coklat. Ini karena sudah kasep jatuh cinta. Telinganya tuli, tidak dapat mendengarkan nasihat orang tua bahwa kelakuan kekasihnya itu jelek. Sejak Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, kurang lebih 53 tahun sebelum hijrah atau tahun Masehinya, ada yang merekam 20 April 570 hingga wafatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tahun 632 Masehi tidak ada perayaan khusus untuk kelahirannya. Tetapi tradisi beliau sendiri melaksanakan puasa Senin karena beliau mengingat hari lahirnya. Dari Abu Qatadah, sesungguhnya Rasulullah ditanya tentang puasa Senin, maka beliau menjawab, hari Senin adalah hari lahirku, hari aku mulai diutus atau hari mulai diturunkannya wahyu. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada perayaan hari lahir, bukan tidak ada. Bukan ulang tahun tapi ulang mingguan. Jadi kalau tidak kuat ulang mingguan, bisa ulang tahunan atau ulang 5 tahunan sekali. Tapi kalau Nabi melakukan ulang mingguan 7 hari, mirip orang Jawa, weton itu agak panjang sedikit. Peringatan ulang tahun itu bagian dari ekspresi budaya. Nabi pun melakukan, tetapi cara merayakannya yang berbeda. Kalau merayakan dengan meniup lilin, dengan bagi-bagi roti, malah ada yang mengadakan saw. Kalau yang diajarkan Nabi bukan seperti itu, tapi berpuasa. Jadi tidak ada persoalan karena merayakan itu termasuk ketika hari Id itu juga perayaan. Maka Nabi pernah mencegah Abu Bakar yang marah saat ada perayaan ditampilkan di hadapan Nabi, nyanyian dan tarian. Sabda Rasulullah, biarkan keduanya wahai Abu Bakar, karena setiap kaum mempunyai harinya, yaitu mempunyai hari raya, dan ini adalah hari raya kami umat Islam. Jadi dulu sudah ada tarian Islam namanya jibin, tariannya hanya tari kaki karena memang bisanya hanya itu. Kalau di barat ada berden, di Jawa Barat ada jaipong, ada tari kreasi. Persoalannya ada yang berlebihan, ada yang biasa. Kaidahnya segala sesuatu yang berlebihan tidak baik, apalagi mengekspos tubuh, mengundang syahwat. Itu saja persoalannya. Tapi tapi menari tidak ada masalah. Menyanyinya tidak ada masalah, melakukan tidak ada masalah. Yang bermasalah itu jika berlebihan. Bisa berlebihan nyanyinya, bisa berlebihan isinya. Isinya tidak ada bobotnya, tidak ada unsur mendidik, tidak ada unsur pesan-pesan kebaikan. Ketika kita mendengarkan lagunya Iwan Fals, menurut saya jauh lebih islami ketika menjelaskan tentang ibu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Kalau direnungi betul bisa menangis, mengingatkan orang tua kita dulu yang bekerja untuk anaknya.
Bukankah berbeda dengan lagu yang berbahasa Arab ummi? Kalau diterjemahkan juga sama, ibu, tapi kita tidak bisa menghayati karena tidak paham. Maka kalau ditanya misalkan ada pengajian di masjid yang diisi lagu, kalau disuruh milih, pilih lagu mana? Umi atau Iwan Fals? Pasti pilih yang bahasa Arab. Mungkin akan diisi lagu Makodir karena dianggap lebih pas dinyanyikan di masjid. Padahal isinya tentang cinta, kirim surat antar kekasih, tetapi karena bahasa Arab akibatnya tidak paham, namanya tidak tahu, ya sudah dimaklumi saja. Jadi intinya di zaman Nabi tidak ada ulang tahun, tapi bukan tidak pernah ada perayaan. Ada perayaan tapi malah ulang minggu, bukan ulang tahun. Pada masa sahabat hingga khilafah Bani Umayyah maupun Bani Abbas, saya coba telusuri sejarahnya juga tidak ada tradisi maulid Nabi secara khusus. Baru ada dalam tradisi Syiah merayakan kelahiran Ali dan keturunannya. Ibaratnya kalau di sini sudah sangat cinta dengan partai tertentu, mesti hari berdirinya dirayakan terus. Sama misalnya dengan di Muhammadiyah, memperingati milad Muhammadiyah dan lain sebagainya. Boleh, semuanya itu boleh ya, asal tidak berlebihan dan isinya bagus, tidak terlalu boros menghambur-hamburkan uang, misal dengan membunyikan mercon, itu tidak benar. Tapi isilah dengan berbagi kepada kaum fakir miskin, kaum du'afa. Adakan pengajian akan menambah spirit supaya kita dalam bertakwa dan beriman lebih kuat, lebih tambah ilmu. Itu tidak masalah. Itulah spirit yang pernah diangkat oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dulu yang pernah ada itu merayakan kelahiran Ali bin Abi Thalib dan keturunannya pada masa kerajaan Fatimah Mesir 909 sampai 1117, mulai disertakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad. Karena ada yang merasa janggal kelahiran Ali dirayakan tapi kelahiran Nabi malah tidak dirayakan. Masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi 1138 sampai 1193 oleh Abu Sa'id Al-Kohburi di Irbil, Irak. Dimunculkan tradisi ini dengan dilombakan membuat prosa maupun puisi menggambarkan Rasulullah guna membangkitkan semangat prajurit jelang perang salib. Muncullah para ulama-ulama yang menulis itu seperti Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, Syekh Ja'far Al-Barjanji dan beberapa ulama lainnya. Yang dibaca tiap hari pada Maulid itu sejarah Nabi, tapi ringkasnya fase-fase cerita Nabi itu diselingi dengan sholawatan. Artinya kita kira-kira begini, kami akan menceritakan tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh teladan bagi kita semuanya. Diawali dari kisah sebelum Nabi lahir dan seterusnya, kemudian diselingi sholawatan. Ada puisinya, lalu babak berikutnya sholawatan lagi, lalu babak berikutnya itu kalau mau membaca kitab-kitab tersebut. Dulu awal-awal sebelum ini sudah ada sejarah yang ditulis oleh Ibnu Ishaq tentang kehidupan Nabi, maka dikenal dengan Sirah Nabawiyah. Ada pula yang ditulis oleh Ibnu Hisham dalam bentuk narasi cerita urut seperti halnya buku-buku cerita pada umumnya. Lalu ada yang dalam bentuk prosa lebih ringkas tapi menggunakan sanjak-sanjak tertentu. Misalnya kami akan ceritakan seorang Nabiullah, namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Dia dilahirkan di kota besar namanya Mekah. Seorang ibu yang telah mengandungnya bernama Aminah. Jadi bagaimana susunan kata itu agar belakangnya suaranya sama, ini sekedar contoh. Tapi ada yang berbentuk puisi, ada beberapa tapi tidak begitu populer. Yang justru populer yang berbentuk puisi itu
berisi sanjungan, bukan cerita, tapi sebenarnya ada riwayat Nabi yang dalam bentuk puisi. Kemudian muncul gabungan prosa dan puisi. Al-Barzanji, Azibai, Sarafil An'am, Al-Azab sekitar tahun 1900-an dan seterusnya dan seterusnya. Al-Barzanji nama lengkapnya Al-Said Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Rasul Al-Barzanji, desa Al-Barzanji, Kurdistan. Kemudian Al-Hafidh Abdul Al-Rahman bin Ali Al-Tibai Al-Saibani. Kalau ditelaah memang Al-Barzanji itu riwayatnya masih lumayan tengah-tengah, tidak terlalu mengada-ada atau membesar-besarkan. Beda dengan Al-Tibai karena yang menulis itu juga punya paham sendiri-sendiri. Kalau Al-Barzanji ini banyak Sunninya, tapi kalau Al-Tibai ini konon agak dekat dengan Syiah, jadi sangat dekat kepada Ahlul Bait keluarga Nabi. Makanya yang sering disebut adalah kakeknya Hasan Husain. Menguatkannya di nama Hasan Husain, bukan pada Nabi. Kemudian juga ada Maulid Sarafil An'am karya Syekh Ahmad bin Qasim dan Al-Azab tulisan Syekh Muhammad Al-Azab. Kalau kita lihat perbandingannya antara Al-Barzanji dan Al-Tibai, yang populer di sekitar kita itu yang populer yaitu berjanjian dan ribaan. Sekian, mudah-mudahan ya menambah ilmu pengetahuan kita. Insya Allah kita lanjutkan lain kali. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.